Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nasir, mahasiswa program studi profesional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asuhan keperawatan dengan diagnosa medis, yaitu efusi pleura. Saya akan menjelaskan sedikit di mana efusi pleura adalah kondisi di mana udara atau cairan berkumpul di rongga pleura, dapat menyebabkan paru-paru kolaps sebagian atau seluruhnya. Kemudian adapun penyebab dari efusi pleura yaitu peningkatan tekanan pada kapiler subpleura atau limfatik, peningkatan permeabilitas kapiler, penurunan tekanan osmotik koloid darah, peningkatan tekanan negatif intrapleura, kerusakan drainase limfatik ruang pleura. Kemudian adapun tanda gejala dari efusi pleura yaitu batuk, adanya keluhan atau nyeri dada, terus suara nafas berkurang di atas efusi pleura. Terus pada efusi pleura terjadi penonjolan ruang interkostal. Kemudian saya akan memberitahukan mengenai penata laksanaan medisnya, yang dimana yang pertama irigasi cairan, garam fisiologis atau larutan antiseptik, pleurodesis, drainase cairan, antibiotik jika terdapat enkema operatif. Kemudian kita akan masuk kepada asuhan keperawatan mengenai efusi pleura, yang dimana pasien saya itu yang bernama Tuan N dengan diagnosa medis efusi pleura, yang dimana keluhan utamanya itu sesak nafas, kemudian riwayat keluhan utama itu sesak nafas dialami sejak 3 bulan. Terus nyeri terasa di ulah hati, batuk terus menerus disertai dengan lendir, nyeri sebelah dada bagian kanan kurang lebih 3 hari yang lalu sebelum masuk ke rumah sakit. Pasien ini memiliki riwayat pengobatan TB paru ada, tetapi tidak diketahui sembuh atau tidak. Kemudian penyakit yang pernah dialami si klien yaitu tuberkulosis paru, riwayat alergi tidak ada, kebiasaan merokok si klien yaitu perokok aktif, obat-obatan tidak ada. Klien berusia 69 tahun. Hal yang sangat dipikirkan saat ini pada klien itu ingin segera sembuh pulang ke rumah, dan si klien merasa sangat tidak nyaman. Data fokusnya itu diinspeksi, klien nampak tidak nyaman dan gelisah, terkadang sulit untuk tidur, kurang nafsu makan, nampak sering batuk dan berlendir. Pengembangan dada lebih meningkat, turgor kulitnya keriput, terus terdengar suara bronkovesikular, terdapat bunyi nafas tambahan yaitu ronki. Nah, di sini berdasarkan pemeriksaan penunjang dengan kesan hipoalbuminemia dengan ronsen fototoraks, PA atau AP tambah lateral. Klinisnya yaitu suspek tumor paru, uren kesan pemeriksaannya TB paru lama aktif lesi luar, efusi pleura bilateral terutama sinistra. Adapun beberapa obat-obatannya itu asetilsistein, levofloxacin, ceftriaxone, paracetamol, infus NaCl, ranitidin. Adapun diagnosa yang saya angkat yaitu nyeri akut, ketidakefektifan bersihin jalan nafas, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, dan intoleransi aktivitas. Kemudian intervensinya nyeri akut yaitu manajemen nyeri dengan melakukan pengkajian nyeri secara konferensi, memfasilitasi penurunan nyeri dengan mengajarkan penggunaan teknik non farmakologi seperti relaksasi nafas dalam, memberikan posisi nyaman menggunakan metode farmakologi untuk menurunkan nyeri, dan monitor vital sign. Dan kemudian kalau dengan ketidakefektifan bersihan jalan nafas dengan intervensi manajemen jalan nafas, yaitu monitor status oksigenasi dan beri oksigenasi sesuai kebutuhan, buang sekret dengan memotivasi klien untuk melakukan teknik batuk efektif, monitor suara nafas tambahan,
Posisikan klien untuk memaksimalkan ventilasi pemberian obat melalui nebulizer. Dan adapun intervensi melalui ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, itu saya mengambil manajemen nutrisi, yang dimana tentukan status gizi klien dengan kemampuan kalian untuk memenuhi kebutuhan gizi. Tingkatkan intake makanan, menganjurkan makan sedikit tapi sering, monitor kecenderungan penurunan berat badan, menganjurkan keluarga membawa makanan favorit untuk klien. Kalau intoleransi aktivitas yaitu intervensinya itu toleransi terhadap aktivitas dengan cara menganjurkan klien mengungkapkan perasaan, bantu klien dalam aktivitas sehari-hari, anjurkan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan, monitor untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.